Oh ya, gini. Kira. Menurut beta tuh Demokrat itu sudah blunder besar menurut bacaan beta tuh. Karena selama ini yang dituduh haus kekuasaan, arogan, mengkriminalisasi rakyat, itu kan Pak Jokowi. Nah, coba kita kaitkan dengan isu ijazah. Seberapa tahun? Itu bertahun-tahun. Dan Pak Jokowi baru bersikap itu pun atas dorongan relawan. Kalau tidak ada dorongan relawan, tidak mungkin beliau menyikapi tuduhan ijazah palsu itu. Ya. Begini. Nah, kita lihat dari sisi Partai Demokrat, Pak SBY baru teman-teman relawan ini menganalisa, termasuk saya juga. Jadi kalau Pak SBY mau lapor teman-teman yang beropini di publik, di sosmed terutama, saya juga gitu. Laporkan saya juga. Ya kan. Nah, karena begini, kita sebagai relawan kita melihat ada korelasi yang begitu akrab dari isu ijazah palsu ini dengan Partai Demokrat. Atau saya kasih lunak sedikit bahwa ada bayang-bayang Partai Demokrat. Kenapa kita melihat bayang-bayang Partai Demokrat? Karena di situ ada Roy Suryo pertama. Siapa Roy Suryo ini? Konon dia pakar telematika, padahal bukan pakar telematika. Nah, terus dia pernah menjadi konon kader terbaik Partai Demokrat. Ini juga menarik. Kemudian pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Demokrat. Ya. Kemudian katanya mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Nah, saya secara pribadi membaca bahwa mundurnya Pak Roy Suryo dari Partai Demokrat ini hanya bagian dari strategi besar. Karena politik bicara tentang trik dan intrik. Nah, mundurnya Roy Suryo dari Partai Demokrat ini menurut saya bagian dari trik dan intrik politik tadi. Supaya apa? Supaya ketika dia mulai membangun narasi-narasi serangan terhadap Pak Jokowi dan terahnya, itu tidak kemudian dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Jadi dia mundur dulu dari Partai Demokrat. Paham. Ya, jadi itu hanya katakanlah formalitas atau kamuflase untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Pada hakikatnya Roy Suryo adalah Demokrat, itu menurut saya. Terus bagaimana dengan munculnya Denny Indrayana? Denny Indrayana, benar ya? Ya, Denny Indrayana, DPO. Juga ada beberapa kasus, 2 atau 3 kasus.
Dia adalah Demokrat sejati. Nah, kemudian dari itu ada Pak Beni Kaharman, anggota DPR RI dari NTT, kader Partai Demokrat juga, yang menyinggung, menyentil-nyentil soal isu ijazah palsu. Terus ada Pak Ruslan Buton, jelas dia juga kader Partai Demokrat. Nah, sekiranya Partai Demokrat ini cerdas, seharusnya orang-orang ini dianulir dulu begitu. Atau setidak-tidaknya diberi teguran. Suryo, hati-hati, langkah-langkahmu dapat diterjemahkan sebagai bagian kepentingan Partai Demokrat, ini merugikan kami, sehingga Anda harus sebijak-bijaknya berhati-hati agar imbas-imbasnya tidak menodai Partai Demokrat. Ya. Beni Harman, hati-hati dalam mengeluarkan statement. Dalam berstatement, karena Anda Demokrat sejati, apapun yang Anda katakan, cara keuntungan dan kerugian politiknya berimbas kepada partai. Beni Indrayana, hati-hati. Terus Ruslan Buton, Anda Partai Demokrat, hati-hati dalam berekspresi di sosial media, dalam berstatement, hati-hati untuk selalu menjaga marwahnya Partai Demokrat. Harusnya kan begitu dulu gitu, sehingga ketika Partai Demokrat itu secara resmi bersikap untuk menganulir, membantah bahwa ada kepentingan Partai Demokrat atau ada Partai Demokrat bermain di belakang layar isu ijazah palsu Bapak Jokowi, itu bisa diterima oleh masyarakat. Secara logika itu masuk. Nyatanya Partai Demokrat tidak pernah bersikap terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Demokrat itu. Lantas ketika kita membaca bahwa ada bayang-bayang Partai Demokrat di balik isu ijazah palsu ini, mereka sudah seperti belut kebakaran. Nah, saya melihat ada satu perbedaan yang luar biasa di sini antara kubu Partai Demokrat atau katakanlah Pak SBY dengan maha besar kepentingannya dan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah bertahun-tahun dijempur, bukan hanya isu ijazah ini, Bapak Fons tahu, bukan hanya soal ijazah palsu ini, tapi ada banyak juga isu-isu fitnah lainnya yang diorkestrasi untuk menggempur. Jelas bahwa mereka ingin meruntuhkan reputasi atau citra baik Bapak Jokowi di mata masyarakat. Saya kira mengerucutnya jelas ke situ. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah siapa sebenarnya mantan pemimpin bangsa ini yang arogan dan semena-mena terhadap rakyatnya. Ini kita baru beropini, ada bayang-bayang Partai Demokrat di balik isu ijazah palsu, mereka sudah seperti belut kebakaran. Di teman-teman kita ada beberapa, Pak Budius, istrinya, terus Pak Ade Armando, siapa lagi? Ada beberapa lagi disomasi, bahkan berpotensi dilaporkan polisi itu. Beda ya. Saya pernah bilang begini, kalau kita bicara tentang tingkat kesabaran, Pak Jokowi itu kesabarannya 10 km. Kalau yang lain-lain mungkin seperti saya 10 cm saja. Artinya apa? Pak Jokowi orang baik dan lebih baik dari yang lainnya. Kita harus akui fakta itu dulu, saya kira. Benar. Oke, tapi kalau ini, kalau dari kacamata awam yang saya lihat, kita orang awam pun bukan berarti tidak paham sekali atau kita dianggap kurang jeli atau kurang tepat untuk mengamati. Sekarang kan media ini sebagai sarana ilmu pengetahuan non formal yang
sudah kita lihat bersama. Kalau kita merujuk kepada Partai Demokrat, dengan begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang tadi Om Kris sampaikan, pertanyaannya ada apa? Kan sederhana sekali dari kacamata. Sebenarnya sederhana, ada apa? Kepentingan politika atau ada hal lain? Tapi baik, dalam hal ini konteks politik yang kita lihat tentang antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi sudah sangat-sangat sabar. Sudah sangat-sangat sabar kalau menurut saya itu. Kenapa saya bilang sudah sangat-sangat sabar? Dan kenapa relawannya Pak Jokowi yang bersikeras untuk hal ini harus kita tuntaskan supaya jangan jadi bumerang di kalangan masyarakat awam dan menengah. Kita harus akui sebenarnya sederhana untuk menyikapi ini. Kan sudah beberapa para pakar, bahkan saya kutip satu itu dari cara berstatementnya Pak Susno Duaji. Untuk menyikapi ini sederhana. Tanya di mana dia pernah berkuliah, lembaga yang pernah dia berkuliah sudah menunjukkan statement belum. Kalau kurang lagi cross check teman-teman kuliahnya, apakah beliau selesai dalam pendidikan beliau itu, kan sudah jelas membuktikan. Tapi ini kalau saya melihat lebih cenderung ke merusak citra. Merusak citra dari Pak Jokowi sendiri. Ini dari oknum-oknum loh yang kurang sehat sebenarnya menurut saya. Ada satu analogi bilang begini, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tetapi kalau ketika dia tidak berkesadaran, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, tidak dianggap di mata orang kecil. Betul. Itu real. Dan Kitong sekarang, khususnya Kitong Satu Indonesia ini, NKRI ini, moral dan etika sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Harus kita akui dan lakukan pembenahan terhadap itu. Jangan kita campur adukan antara kepentingan politik dan kepentingan personal dicampur adukan, sehingga masyarakat awam ini akan jadi bingung, jadi apa, gaduh, galau dan lain sebagainya. Nah, apakah ini pendidikan non formal yang perlu kita pakai? Kan tidak mungkin. Dia cara-cara bermanuver politiknya sudah sangat tidak mendidik. Kasihan kan kita orang-orang awam diberikan edukasi yang bersifat negatif, meracuni pikiran masyarakat seperti itu. Tolonglah sebagai pejabat publik ini menyuguhkan edukasi positif yang membangun untuk kita rakyat awam, supaya pola pikir dan lain-lain itu bisa berkembang untuk regenerasi berikut. Terkait dengan masalah Partai Demokrat, perlu kita akui sebenarnya ini teguran buat, walaupun tidak semua orang Demokrat ya, ada segelintir orang oknum, tapi sebenarnya ini pukulan atau teguran buat Demokrat. Apa teguran dan pukulannya? Benahi internal. Kita sepakat ya, supaya jangan ada kegaduhan mengatasnamakan organisasi, tapi sebenarnya itu kepentingan oknum atau golongan. Seperti itu. Jadi kalau kepentingan oknum
Itu tadi yang saya maksudkan, harusnya Partai Demokrat secara resmi menganulir itu, membantah. Sebenarnya Tapi tidak ada bantahan. Kesan yang kita lihat seolah-olah Partai Demokrat malah menikmati kekisruhan yang ada. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, saya ingin coba-coba menjawab tadi yang Bapak Fons bilang, ada apa sebenarnya. Tapi sebelumnya saya ingin kembali dulu, tadi sempat saya singgung, menurut pengakuan Roy Suryo, dia termasuk salah satu kader terbaik Partai Demokrat dulunya, begitu ya. Ini sebenarnya blunder juga sih pengakuan itu. Kenapa? Karena sekelas kader terbaik pernah curi perabot kementerian. Sekelas kader terbaik loh pernah mencuri perabot kementerian, apatah lagi yang tidak masuk dalam kategori terbaik itu. Gitu. Terus kemarin ada satu lagi yang juga speak up membantah bahwa ada Partai Demokrat di balik kisruh tentang isu ijazah palsu Bapak Jokowi itu. Ternyata pemakai narkoba tuh. waduh, gawat. Pemakai narkoba. Nah, oke. Jadi itulah saya bilang bahwa pengakuan Pak Roy Suryo ini justru merugikan Partai Demokrat secara moral. Nah, dia bilang saya kader terbaik yang tidak bisa membedakan mana perabot rumah tangganya, mana perabot kementerian. Mau kita debatkan bagaimanapun juga, faktanya dia pernah mencuri perabot kementerian. Itu fakta. Jadi sekelas kader partai terbaik, sekelas kader terbaik Partai Demokrat seperti Roy Suryo modelnya, apatah lagi yang tidak masuk kategori kader terbaik. Nah, sekarang saya coba-coba menjawab pertanyaan Bapak Fons. Ada apa sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat sederhana, namun ini merupakan pertanyaan hampir sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ya, ini sedikit tendensius lah, boleh dikatakan begitu. Saya menilai Bapak SBY, mohon maaf ya, Pak Presiden Republik Indonesia ke-6 Kristianto Yono, mohon maaf. Tapi kalau mau disomasi juga ya monggo Pak, saya tunggu somasinya. Atau mau sekaligus dilaporin polisi, saya mau dipenjara dan sebagainya, saya juga siap menunggu. Oke. Jadi saya melihat segala kekisruhan politik yang terjadi belakangan di tanah air, yang dimana kita melihat ada bayang-bayang Partai Demokrat atau Pak SBY di baliknya. Ini merupakan upaya Pak SBY untuk mengampuni dirinya. Kenapa mengampuni dirinya? Karena dia telah melakukan dosa. Dosa yang mana terhadap siapa? Dosa terhadap anaknya sendiri, AHY. Jadi hari-hari Pak SBY sekarang ini, bagaimana caranya supaya dia bisa menghapus dosa tersebut? Kan anaknya ini berkarir di TNI, karirnya cukup moncer, hebat, tapi dipaksa keluarkan dari TNI. Inilah dosa Pak SBY menurut saya. Dan saya yakin Pak SBY hari ini juga menyadari itulah dosa terbesar yang dia lakukan semasa hidupnya. Kalau saya ya, biarkan anak saya berkarir di TNI dulu sampai betul-betul matang.
sampai betul-betul memiliki mental yang kuat untuk bagaimana bisa juga turut bermanuver dan berkontestasi dalam kancah politik nasional. Itu menurut saya. Tapi sedang bagus-bagusnya karir TNI-nya AHY ini malah ditarik keluar sama Pak SBY untuk Pak AHY ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Dan ternyata tidak ada yang melirik. Yang dijual pada waktu itu adalah kegantengannya AHY. Ternyata masyarakat tidak tertarik dengan hal ihwal kegantengan segala macam. Tidak. Masyarakat melihat apa track recordmu, apa prestasimu, kira-kira ada tidak kemampuan memimpin yang meyakinkan yang dilihat oleh masyarakat. Itu yang kemudian menjadi tolok ukur masyarakat itu menjatuhkan pilihannya. Nah, AHY siapa yang tahu kalau dia itu berkarir di TNI dan karirnya cukup bagus, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kita baru tahu ada AHY di TNI ketika dia ditarik keluar oleh Pak SBY. Gitu. Nah, setelah ikut Pilgub DKI kalah. Di situ Pak SBY mikir keras bagaimana menciptakan anaknya ini menjadi sesuatu agar tidak sia-sia dia menarik keluar anaknya dari TNI. Jadi dia merasa berdosa terhadap dirinya sendiri karena telah mengeluarkan anaknya dari TNI. Bagaimana caranya supaya dosanya ini bisa terhapus? Ya dia harus berjuang semampunya dengan cara apapun untuk menciptakan AHY ini menjadi sesuatu agar dosanya itu terhapus. Nah ini menurut saya. Jadi kembali lagi saya mau katakan, menjawab pertanyaan Bapak Fons tadi, ada apa sebenarnya? Ada Pak SBY yang sedang berjuang menghapus dosanya sendiri. Begitu. Nah, bagaimana supaya dosanya itu terhapus? Orang yang sedang bersinar-sinarnya ini harus dipadamkan supaya anaknya itu bisa bersinar. Oh gitu. Ini trik politik. Bagaimana kita bisa bersinar dan dilihat orang adalah memadamkan sinar orang lain yang lebih benderang dari kita sendiri. Nah itu yang sedang digunakan oleh Pak SBY, oleh Partai Demokrat. Jadi kalau Pak SBY mau atau pihak Partai Demokrat mau somasi saya juga, monggo Pak, silakan saya tunggu. Atau mau sekaligus polisikan penjarakan juga, monggo, ditunggu. Jangan hanya mereka-mereka saja. Saya termasuk yang paling keras loh dalam menentang manuver politik Partai Demokrat, ya kan? Gitu. Baik. Kalau saya jujur sebagai masyarakat awam, saya baru dengar kali ini, karena saya juga jarang ikuti ya tentang perkembangan sepak terjang daripada Partai Demokrat. Tapi artinya persepsi yang disampaikan oleh Om Kris fine saja, masuk akal. Tapi kalau saya ya pendapat berbeda tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau saya dari kacamata awam, saya melihatnya begini. Mungkinkah karena beliau dalam hal ini mantan Bapak Presiden ke-6 ya, Pak SBY, mungkin saja tongkat estafetnya sudah diberikan kepada anaknya. Terus dengan begitu
valid tentang sistem berpolitikan yang ada saat ini, ya strategi apapun perlu dilakukan. Strategi apapun perlu dilakukan. Ya, kalau misalkan seperti apa yang tadi Om Kris sampaikan, bahwa rasa berdosa terhadap anaknya dan untuk terhadap dirinya dosa, sendiri. ya terhadap dirinya sendiri untuk bagaimana anaknya bisa bersinar, ya itu dinamika politik lah. Saya tidak masuk langsung menjas, tapi masuk akal. Dan faktanya memang begitu. Oke. Tapi kalau saya lebih melihat ke inilah realita politik, inilah dunia politik. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya itu adalah jangan suguhkan hal-hal yang bersifat negatif ke masyarakat. Apa maksud dan tujuannya? Agar masyarakat ini bisa terpola secara benar terhadap sistem berpolitikan yang ada di Republik. Mendidik. Yes. Jadi suguhan yang sebenarnya harus diberikan itu adalah suguhan-suguhan yang mendidik, membangun, memotivasi, supaya kita masyarakat awam ini tetap ada di rel yang benar, di porsi kita sebagai masyarakat. Porsi sebagai kita masyarakat. Karena sebenarnya suguhan-suguhan ini kan bukan porsinya kita masyarakat. Tapi ketika kita diberikan suguhan ini, masyarakat di dalam kalangan masyarakat pun akan diberikan semacam kotak-kotak. Ya. Itu persoalan juga. Itu karena masyarakat sudah dipaksa masuk ke wilayah yang sebenarnya bukan ranahnya, ya, bukan ranahnya masyarakat. Itu persoalan ya. Jadi cobalah nanti mungkin ini bisa jadi atensi, acuan, masukan yang baik dari kita orang kecil yang ada di Kota Kupang ini. Semoga diperhatikan. Jadi tolonglah edukasi hal-hal yang positif, yang membangun, sehingga kita masyarakat pun tidak beropini ngelantur atau saling sikut-sikutan dalam hal ini. Itu saya tertarik dengan itu. Itu sebuah realita politik yang sangat disayangkan menurut saya, karena seperti apapun konflik perebutan kekuasaan di wilayah elit, masyarakat semestinya tidak ditarik ke situ, sehingga masyarakat itu selepas kampanye, selepas pemilu, ya sudah, selesai. Masyarakat harus selesai, harus kembali hidup sebagai keluarga, sebagai saudara bersaudara, dan tidak menjadi konflik abadi, tidak menjadi kotak-kotak berkepanjangan. Jadi kita melihat ada kondisi politik tanah air belakangan yang sangat memprihatinkan, di mana kampanye sudah selesai, pemilu sudah selesai, tapi masyarakat terus saling sikut menyikut. Itu realita yang terjadi. Masyarakat terus saling mendengki, saling membenci. Itu tidak boleh sebenarnya. Nah, konflik perebutan kekuasaan itu biarlah terjadi di lingkaran para elit saja. Seperti ya kita juga tahulah bahwa Pak SBY ingin anaknya. Apakah Pak Jokowi juga sama, serupa dengan obsesinya Pak SBY menjadikan AHY? Pak Jokowi juga punya obsesi untuk menjadikan Gibran. Saya kira tidak. Saya harus tegaskan tidak. Karena menurut saya Gibran itu nasib. Kalau AHY itu maksa. Saya katakan nasib, kenapa? Karena di momentum kampanye 2024 kemarin, momentum kampanye pemilu 2024 kemarin, AHY itu dipinang oleh
ketiga-tiganya capres. Oh ya. Dipinang oleh Ganjar, dipinang oleh Anies, dipinang oleh Prabowo. Fakta. Iya. Jejak digitalnya masih banyak. Silakan dicari. Cuma di antara ketiga capres ini, yang paling gigih berjuangnya mendapatkan Gibran adalah Bapak Prabowo. 4 kali mendatangi Bapak Jokowi untuk meminta restu Pak Jokowi agar Gibran mau mendampingi dia. Kali yang kelima, Bapak Jokowi katakan, ya sudah, ngomong saja langsung sama anaknya. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau dia tidak mau, berhubung dia masih pejabat wali kota aktif, ya kita tidak bisa maksa juga. Nah, beruntungnya Bapak Prabowo ketika berbicara langsung dengan Gibran, dikasih lampu hijau. Gitu. Jadi dipinang Pak Ganjar, Pak Gibran nolak. Dipinang Anies, Pak Gibran tolak. Dipinang Pak Prabowo juga tidak ada respon yang berarti dari Gibran, karena dia ketika itu masih aktif menjabat wali kota dan sedang fokus-fokusnya membenahi kota Solo. Gitu. Nah, tapi gigihnya perjuangan Bapak Prabowo ini sehingga akhirnya dia beruntung, dia yang mendapatkan Gibran. Makanya di satu podcast saya pernah katakan dengan sangat keras bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah korban ambisi Jenderal Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan korban? Karena kalau kita melihat kondisi perpolitikan tanah air hari ini, Pak Prabowo adalah pihak yang beruntung. Sedangkan menjadi wakil presiden itu adalah sial bagi Gibran. Bayangkan, secara usia saya masih lebih kakak dari dia. Saya abangnya Pak Wapres ini secara usia. Ya. Saya sendiri yang sudah seusia ini disentil, tersinggung, dihina, marah. Bayangin betapa beban moral yang begitu dahsyat, begitu hebat ditanggung oleh orang yang masih semuda itu usianya tuh. Bayangin, kalau nggak kuat psikisnya, kalau nggak kuat mentalnya, kalau nggak kuat ketahanan batinnya, gila itu Wapres. Karena sehari-harinya dihina, dihujat. Kemarin terakhir ada Panji menghina fisiknya Pak Wapres. Wow, seorang Kristianto Yenoni loh, seorang Kristianto Yenoni digituin. Boh, saya nggak tinggal diam loh. Tidak tinggal diam. Katakanlah saya Wapres. Habis orang itu yang menghina saya. Lalu kita mundur waktu zaman Pak Jokowi. Katakanlah Pak Jokowi itu adalah saya. Habis orang-orang yang menghina saya itu. Segala hinaan dan hujatan kemudian dibalut dengan istilah demokrasi, kebebasan berpendapat. Demokrasi tai, kebebasan berpendapat tai. Jadi seperti yang tadi Bapak Pons katakan, benar bahwa wilayah moral bangsa ini sudah sangat rusak. Sudah sangat tidak baik-baik saja. Nah, jadi kita kembali bahwa kalau berbicara tentang siapa berkuasa hari ini, Gibran adalah nasib. AHY maksa.
syukur-syukur udah dikasih jabatan menteri. Maksud saya begini, tunjukkan saja apa prestasimu. Tunjukkan saja kemampuanmu untuk melayani masyarakat. Maksimalkan itu. Maka rasa simpatik masyarakat itu akan dengan sendirinya mendatangimu gitu. Tidak perlu kau maksa. Tidak perlu kau jual-jual muka seolah-olah Anda itu lebih pantas menjadi wapres ketimbang Gibran. Realitanya hari ini Anda adalah menterinya Gibran. Pembantunya Gibran begitu. Jadi tunjukin saja segala kemampuanmu dalam melayani rakyat. Kalau kemudian ada prestasi-prestasi yang berarti yang menjadi pencapaianmu dalam jabatan menteri sekarang ini, otomatis rasa kagum, rasa simpatik rakyat akan mendatangimu dengan sendirinya. Saya kira begitu tuh. Oke, kalau saya menanggapi sedikit, saya salut sama Om Kris ini. Maksudnya lantang tapi membangun. Saya suka, jujur saya suka. Saya apa ya, kurang begitu mengikuti ya perkembangan politik saat ini. Tapi akhir-akhir ini setelah saya nonton, saya ikuti semua, ternyata oh gini perkembangan yang terjadi saat ini. Masuk akal yang Om Kris sampaikan tadi itu benar adanya. Misalkan kalau Pak Gibran ini dihujat, diintervensi dengan dari berbagai macam sisi. Tapi secara psikologi beliau luar biasa, Hebat. Sepakat saya sependapat dengan Om Kris ketika Om Kris menyampaikan bahwa memang beliau pantas dan layak. Itu saya sepakat. Sebagai masyarakat awam saya sepakat. Terus kalau misalkan ada pemahaman atau pemikiran dari Om Kris tentang Pak AHY terkesan dipaksa untuk harus menjadi sesuatu dengan menemui benturan, ya menurut saya sih jalani aja dulu, tunjukkan kualitasnya. Setelah itu biarkan rakyat yang memilih. Biarkan Seperti rakyat menilai. Ya, memilih dan menilai. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang seperti yang disuguhkan saat ini tentang kancah berpolitik. Ada sikut-sikutan. Padahal yang sikut-sikutan ini orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi sayangnya lupa akan etika dan moral. Itu. Ya entah itu karena kepentingan kah, entah itu karena egoisme kah dan lain sebagainya ya. Kurang tahu. Tapi saya sebagai rakyat awam, saya lebih cenderung ke bagaimana memperbaiki moral, etika seluruh lapisan, khususnya kalangan-kalangan elit yang ada di Republik ini saat ini. Untuk apa? Untuk kedepannya menuju pada Indonesia emas. Semoga semua memadukan, menyatukan persepsi untuk Indonesia sampai ke titik Indonesia emas itu. Maksud saya seperti itu. Tapi memang tentunya perjalanan-perjalanan yang dilalui bukan mudah, pasti berat. Gunakan saja filosofi Sapulidi. Sebenarnya kan sederhana. Ketika kita bersatu, pasti kuat. Tapi kalau kita saling sikut-sikutan di dalam kalangan elit-elit politik, terus kami masyarakat awam ini mau jadi apa nantinya ke depan? Suguhan edukasi positif apa yang kami dapat? Apa makna yang kami dapat daripada pertikaian yang terjadi? Kan tidak ada. Tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu.
Tapi sedih juga saya dengar kalau seandainya Pak Gibran itu dikucilkan seperti yang disampaikan oleh Om Kris. Waduh. Tapi saya yakin bahwa Pak Gibran kan yang menilai masyarakat. Boleh orang berasumsi, boleh orang berpendapat dan lain sebagainya. Tapi Pak Gibran sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terkhususnya NTT. Jangan lupa loh, kalau untuk NTT Pak Gibran harga mati. Harga mati. Itu historikal dari mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Seperti itu kurang lebih. Dan sekarang kan dulu saya pernah katakan rakyat itu melihat apakah Gibran adalah Jokowi atau tidak, ya kan? Ya. Dan sekarang semakin nampak bahwa Gibran adalah Jokowi. Yes, kalau itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau yang masih meragukan itu cuman orang-orang yang lagi sirik saja sama beliau. Itu sebenarnya sederhana jawabannya dari kacamata orang awam seperti saya, kan kurang lebih seperti itu. Karena apa? Ketika orang mau menjadi seseorang pejabat publik, itu lewat beberapa banyak tahapan. Tidak mudah. Tidak mudah. Ketika dia sudah menduduki atau sudah menjadi seorang pejabat publik, terus kita remehin, menjatuhkan, di mana harkat martabatnya Republik ini? Kalau ada oknum-oknum yang seperti itu, atau menurut Om Kris bagaimana? Saya melihat secara moral elit bangsa Indonesia hari ini mengalami kemerosotan yang sangat jauh, kemerosotan yang tidak biasa-biasa. Kenapa? Karena rakyat hari ini terobsesi untuk beropini yang substantif. Rakyat sekarang berlomba-lomba untuk bisa mengamati, kemudian mengutarakan pendapat yang substansi, yang isinya. Sementara elit hari ini sepertinya merangkak ke wilayah debat kusir atau debat warung kopi. Kalau kita lihat bapak-bapak lagi duduk minum kopi, saya kalau duduk lagi minum kopi di warung, kalau bapak-bapak sedang berdiskusi masalah situasi kondisi politik, itu saya dalam hati digeli setengah mati, karena semuanya itu ingin menonjolkan dirinya sebagai yang paling paham, yang paling mengerti, ya kan? Padahal kita tahu bahwa semua isi pembicaraan mereka itu jauh dari fakta politik. Tapi mereka begitu asik menikmati obrolan itu. Nah, saya melihat elit kita hari ini merangkak masuk ke wilayah debat kusir itu, debat warung kopi itu. Sementara masyarakat ini sedang terobsesi untuk memperdebatkan hal-hal yang lebih substansi. Nah, jadi itu tadi yang kita bilang bahwa hal ihwal perebutan kekuasaan itu biarlah menjadi wilayahnya elit saja. Masyarakat jangan ditarik paksa masuk ke wilayah itu. Karena itu wilayah mereka, domain mereka, kan? Tapi masyarakat dipaksa untuk terlibat di wilayah itu. Sedangkan mereka merangkak masuk ke wilayah debat kusir, debat masyarakat yang memahami politik secara awam.
Mereka masuk ke situ. Disinilah kemudian terjadi kekacauan. Masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana batasan wilayahnya, sementara elit merangkak masuk ke wilayah masyarakat. Kalau masuk ke wilayah masyarakat seperti halnya dilakukan oleh Pak Jokowi, bagus. Datang saja ke masyarakat, sendengkan telingamu kepada keluh kesah rakyat. Lakukanlah upaya-upaya sesuai dengan kapasitas politikmu untuk menghadirkan jawaban bagi masyarakat. Itu dulu. Ya, sepakat kalau itu sepakat. Tapi kalau hanya perdebatan publik yang kelihatannya Anda masuk ke wilayah masyarakat, wilayah debat kusir, itu justru akan menciptakan kekacauan yang tidak akan ada habisnya tuh, menurut saya. Jadi begini, kalau seperti yang saya amati dan yang Om Bekri sampaikan itu memang benar adanya. Mungkin saja edukasi atau debat-debat yang terjadi saat ini untuk membuat masyarakat itu bisa berpikir. Tetapi mirisnya kebanyakan yang ngerti sendiri pemahaman orang awam, ketika maknanya tidak dia dapat, dia akan paham dengan apa yang dia dengar. Dia tidak menyampaikan makna. Nah, itu yang jadi gaduh saat ini. Nah, kenapa gaduh? Akhirnya mau menyalahkan sesama orang awam yang tidak paham dan tidak ngerti, tapi sebenarnya biangnya ini dari para elit yang notabene di mana menyuguhkan hal-hal yang bukan ranahnya Masyarakat. Itu persoalannya cuma di situ. Iya, persoalannya cuma di situ. Tapi baik, saya senang sama diskusi yang saat ini sudah Om disampaikan. Saya pribadi justru malah menambah wawasan buat diri saya sendiri. Jadi ketika saya kembali ke tempat saya, mungkin edukasi positif ini saya sampaikan, biar jangan banyak yang gagal paham, akhirnya gagal bertindak atas dasar bla 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 bla, karena mindset itu, cara berpikir itu. Saya senang. Jadi Bapak Fons bilang saya fanatik Jokowi itu ya. Bapak Fons fanatik, saya juga fanatik Pak Jokowi. Tapi kalau dibilang fanatik buta, tidak. Ya. Di antara semua relawan satu Indonesia ini, mungkin saya satu-satunya yang pernah marah di depan beliau. Oh ya? Ada jejak digitalnya saya marah. Ceritakan, penasaran ini. Jadi ketika itu kan saya kasih saran berkaitan dengan isu ijazah palsu. Ya. Saya bilang begini, Bapak, sekiranya Bapak masih punya hati untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat, isu ijazah ini kita rawat saja. Saya bilang begitu. Sekarang mari kita berpikir bagaimana cara kita merawat isu ijazah ini. Kenapa? Karena saya melihat sejauh isu ijazah palsu ini digaungkan, maka sejauh itu pula elektabilitas Bapak akan terpelihara. Nah, sehingga bila mana nanti Bapak akan maju kembali dengan niat mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, berhubung mayoritas rakyat masih mengharapkan Bapak, kita tidak capek-capek lagi berkampanye, itu saya bilang. Nah, ketika itu pihak Bapak Jokowi sudah ancang-ancang mengambil langkah hukum.
Lalu beliau menjawab, ini sudah kelewatan. Kalau soal niat untuk mengabdi, beliau katakan saya sudah tua. Artinya kalau bicara ambisi, Bapak Jokowi betul-betul sudah selesai. Dia tidak punya ambisi. Bahkan dia jadi presiden 2 kali juga keinginan rakyat, bukan ambisi dia. Itu fakta. Bahkan masih di pertengahan periode kedua, masyarakat sudah berteriak-teriak 3 periode. Artinya Jokowi punya nilai tersendiri di situ. Jadi soal niat hati untuk mengabdi, beliau katakan saya sudah tua. Nah, terkait dengan saran saya merawat isu ijazah palsu ini, beliau katakan ini sudah kelewatan. Ketika dia katakan sudah kelewatan, disitulah emosi saya meluap keluar. Kalau Bapak bilang kelewatan, bukan hari ini saya bilang begitu. Bahkan sejak Bapak menjabat 2014 saja itu sudah kelewatan, Pak. Segala hinaan dan hujatan terhadap Bapak itu. Pertanyaan saya, kenapa baru hari ini Bapak katakan kelewatan? Saya betul-betul emosi saya alami. Betul-betul emosi yang alami. Saya marah. Ada jejak digitalnya tuh, saya marah. Hanya karena di menit kesekian sehingga mungkin tidak banyak orang yang menemukan bagian ketika saya meluapkan kemarahan kepada Bapak Jokowi. Saya berani meyakini bahwa semua relawan Bapak Jokowi di satu Indonesia ini, saya satu-satunya yang pernah semarah itu di depan beliau. Saya fanatik beliau. Tapi ketika saya marah, ya saya marah, benar-benar marah, saya nggak peduli. Saya tidak ada urusan. Kita ini kan memang ada pro kontra, tapi dipandang representasi rakyat kecil. Jadi inilah sebenarnya kondisi emosi masyarakat memandang situasi politik hari ini. Jadi kita harus jujur bahwa rakyat masih mendambakan Bapak Jokowi, tapi karena Bapak Jokowi bersikap untuk tegak lurus terhadap konstitusi, tetapi hari ini masyarakat melihat dan berharap Gibran adalah Jokowi. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu harapan masyarakat. Ya, kita berharap begitu. Cuma saya pernah utarakan sebuah harapan agar Wapres Gibran itu minta maaf kepada warga NTT, khususnya kaum hawa, para gadis, berhubung ada satu kejadian ketika dia disambut, disalami, terus ingin dicium oleh saudara kita, saudari kita, gadis, dan dia menolak itu. Meskipun saudari kita itu sudah membuat pernyataan permohonan maaf, tapi saya yakin permohonan maaf itu dilakukan karena formalitasnya saja. Karena formalitas bahwa masyarakat harus menghormati pimpinan negara. Tapi kalau kita bicara masuk ke wilayah hati nurani, saya yakin saudari kita itu terluka. Kenapa orang ingin mencium Anda, Pak Wapres? Karena orang pernah lakukan itu terhadap bapakmu dan orang berharap Anda adalah Jokowi. Kan itu sebenarnya. Ya. Di NTT masyarakat hanya mencium Pak Jokowi.
Di Papua masyarakat sampai mengelus kepala Pak Jokowi. Fakta. Kenapa saudari kami, si anak gadis itu ingin memeluk dan mencium Anda? Karena orang pernah lakukan itu terhadap bapakmu dan orang berharap Anda adalah Jokowi, kan itu poinnya. Sehingga saya kalau melihat video itu, saya selalu menangis karena kita bicara tentang emosi orang dewasa. Kondisi di mana ketika cinta kita ditolak itu sangat menyakitkan. Sehingga saya melihat video itu selalu saya menangis. Ada satu kondisi yang sangat menyakitkan bagi saudari perempuan kita itu, yaitu ketika cinta dia sebagai rakyat ditolak oleh orang yang dicintainya, pemimpin yang dicintainya. Pak Wapres, saya berharap Pak Wapres minta maaf kepada warga NTT, terkhususnya kaum hawa dan para gadis. Nah, kalau kita berbicara tentang tradisi, memang tradisi kita orang NTT kayak gitu. Ya, bukan laki-laki dan perempuan, bukan lawan jenis saja. Betul. Sesama jenis pun selama tahun baru Bapak Force. Ini tradisi kita, adab kita orang NTT ya itu, gitu. Dan orang pernah lakukan itu terhadap bapakmu, sehingga orang berharap Anda adalah Jokowi. Saya kira itu, atau bagaimana Bapak Fons? Bagaimana ya? Kalau kita lihat dari tatanan adab yang ada di NTT, saya rasa itu fine, itu bentuk kecintaan. Ya. Itu benar sekali, tepat sekali. Karena beliau datang sebagai pemimpin, rakyatnya sangat-sangat mencintai dia, sehingga hal itu dilakukan. Tapi mungkin saja namanya tatanan itu. Saya berdebat dengan tatanan ini kah? Kayak jadi ada wilayah steril ya. Jadi kalau ada kunjungan presiden atau wakil presiden itu kan ada batas wilayah steril ya, sehingga tidak boleh sembarangan ya, itu orang melakukan salaman dan lain-lain terhadap pimpinan negara itu di luar batas wilayah steril itu. Nah, saya didebat, saya katakan itu terjadi di wilayah steril. Kok orang yang mengalungkan selendang di bahu Wapres itu ada di wilayah steril, bukan di luar wilayah steril, begitu. Bukan bermaksud mojokin Pak Wapres, tidak. Bukan bermaksud mojokin, saya pencinta dia, saya pendukung dia. Ya, 2 periode saya bahkan tidak peduli dengan nyawa saya untuk membela bapaknya. Gitu. Bayangin saya bermukim di antara para pembencinya Pak Jokowi. Saya tidak perlu sebutkan Ketika itu. Iya, 2 periode Ya. saya mendukung Bapak Jokowi. Saya bermukim di antara kelompok masyarakat pembenci Bapak Jokowi. Tidak perlu menyebut namanya ya. Tidak perlu menyebut namanya. Ya, syukur puji Tuhan, alhamdulillah juga orang-orang di situ tidak begitu menyadari bahwa itu adalah saya gitu. Yang eksis di sosial media membela Bapak Jokowi, orang-orang di situ tidak menyadari bahwa itu adalah saya. Nanti saya sudah keluar dari situ, saya sudah pindah alamat kependudukan, orang baru menyadari bahwa ternyata selama ini dia. Saya merasa itu saya menganggap itu adalah bentuk perlindungan Tuhan terhadap diri saya. Begitu. Saya mencintai dia. Saya juga salah satu rakyat yang menginginkan Gibran adalah pemimpin bangsa masa depan. Saya berharap itu, sehingga hal-hal semacam ini
menurut saya penting untuk kita koreksi agar kembali. ya jangan sampai hal-hal kecil semacam itu Akan berdampak membuat masyarakat menjadi antipati. Yes. Kita paham sekali bahwa suara negatif itu sekecil apapun dampaknya justru lebih luas daripada suara yang positif. Yes. Nah, itu yang perlu kita jaga menurut Ya. saya. Sepakat itu. Ini udah gerimis. Ya. Apakah kita harus Kira-kira menghindar dari Kita sini? menghindar dulu kok. Oke, Pas. guys, Oke, guys. kami menghindar dari sini. Sampai jumpa. Ini di Bapak sesi berikut. Fons, salah satu fanatik Pak Jokowi. Pak Jokowi, Bapak sudah tidak menjabat, tapi inilah faktanya Bapak rakyat fanatik dengan Bapak. Hormat. Hormat. Seka.